Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Yang pertama, sejarah akuntansi. Akuntansi sudah dipraktikkan sejak 7500 sebelum Masehi. Luca Pacioli menjadi tokoh penting karena menemukan konsep pembukuan berpasangan atau double entry system. Konsep pembukuan berpasangan mengharuskan setiap transaksi dicatat pada dua sisi yang berbeda, yakni sisi debit di sebelah kiri dan sisi kanan, yaitu kredit. Adapun pengertian akuntansi, yaitu akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada manfaat akuntansi. Adapun manfaatnya, yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Yang selanjutnya, pengguna informasi akuntansi, yang itu ada terbagi atas dua. Yang pertama, pengguna internal, yaitu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, eksternal, pengambilan keputusan di luar perusahaan. Adapun eksternal dibagi menjadi 5. Yang pertama, investor, mengevaluasi tingkat keuntungan investasi. Yang kedua, kreditur, mengevaluasi kemampuan pengambilan pinjaman. Yang ketiga, pemerintah, mengetahui besaran pajak yang akan diterima dari bahan usaha. Yang keempat, karyawan, mengetahui prospek karir di perusahaan. Yang kelima, masyarakat, mengawasi pelaksanaan program sosial perusahaan. Berikutnya ada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, input, yang kedua, proses produksi, yang ketiga, output. Selanjutnya ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, relevan, yang kedua, dapat dipahami, yang ketiga, dapat diuji, yang keempat, netral, yang kelima, tepat waktu, keenam, dapat dibandingkan, yang ketujuh, lengkap. Selanjutnya saya akan membahas perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen tanpa menghasilkan produk fisik yang dapat dilihat atau diraba. Yang kedua itu ada karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan yang menjual produk layanan tidak bersifat tidak berwujud. Pertama, berbeda-beda atau variability. Yang kedua, tidak berwujud atau intangibility. Yang ketiga, tidak dapat disimpan atau perishability. Yang keempat, dapat dipisahkan atau inseparability. Yang selanjutnya ada konsep dasar perusahaan dagang. Adapun pengertiannya yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya. Adapun karakteristik dari perusahaannya yaitu satu, tidak mengubah bentuk barang yang dijual. Yang kedua, bentuk barang yang diperdagangkan harus berwujud. Yang ketiga, terdapat tabungan khusus perusahaan dagang. Yang keempat, laba bersih diperoleh dari penghitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok biaya. Sekian dan